Berkahi majelis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai. Jadikan pertemuan ini Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau cahayai hati yang gelap gulita. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Engkau hidupkan hati yang mati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, istiqomah sampai husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan kita ini? Apakah Allah Maha mendengar apa yang terucap? Apakah Allah tahu semua dosa dan maksiat kita? Kita dihormati orang lain, apakah karena kita mulia? Karena apa? Karena Allah menutup-nutupi aib, dosa, keburukan, kekurangan kita semua. Terima kasih Mas Ipo, beliau nanti bagian nunggu Pak Anies Baswedan sebentar lagi hadir bersama kita. Pengajian kita ini umurnya sudah dari tahun 2009. 99. Waktu itu saya masih muda. Sudah hampir 20 tahun lewat. Mas Ipo umur berapa? 40. Dulu saya seusia beliau. 38 dulu mulai, saya sekarang sudah 56 tahun. Alhamdulillah, tinggal 6 tahun lagi, 7 tahun lagi, sampai 63. Kalau saudara akan duluan wafat ya silahkan saja. Saya mau membacakan sebuah hadis sahih. Jangan bandingkan dengan Ustadz Abdul Somad ataupun Ustadz Adi Hidayat. Saya baru bisa baca terjemah saja ya, maafkan. Hadis ini sangat penting karena ini jadi kepikiran terus tentang hadis ini. Saya merasa cemas dengan diri saya sesudah membaca hadis ini. Hadisnya panjang, sudah pernah dibacakan dan akan dibacakan ulang. Boleh? Imam Muslim berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Habib Al-Harisi terus sampai ke Abu Hurairah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di dunia dan ia pun mengenalinya. Ini yang pertama dihisab. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Lalu Mujahid ini bertanya, ya Allah, aku berjuang, berperang di jalanmu semata-mata karena engkau ya Allah. Tapi Allah menjawab, berfirman, kadzabta, dusta kamu. Allah berfirman, dusta kamu. Engkau berperang supaya dikatakan sebagai seorang yang gagah berani. Dan memang demikianlah yang dikatakan orang tentang dirimu. Kemudian diperintahkanlah malaikat agar menyeret orang itu dalam keadaan muka tertelungkup dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Ini penting hadirin. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya bahwa saya berjuang karena Allah, tetapi Allah Maha tahu isi hati. Wa huwa alimum bidatis sudur.
dan dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati syudur. Dalam surat Al-Mulk dinyatakan, mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, dia Allah tahu isi hati, tidak bisa bohong. Ternyata bukan karena kurang perjuangannya, cuma satu penyebabnya yang membuat gagal jadi ahli sorga. Saudara tahu apa? Hatinya. Hatinya lebih sibuk dengan penilaian makhluk daripada sibuk dengan penilaian Allah. Lebih sibuk mencari kedudukan di hati makhluk dibanding dengan mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur ibadahnya. Maka 2:12, 4:11, kemudian kemarin berapa lagi? Mudah-mudahan semuanya ke sorga. Tetapi kalau lebih sibuk selfie, lebih sibuk ingin diketahui orang lain, bukan sibuk ingin mencari kedudukan di sisi Allah, khawatir bisa tidak diterima semua perjuangannya. Ini penting hadirin. Nanti di ujung ini akan dibahas betapa syirik khafi itu sangat fatal bagi kita. 2. Nah, siapa yang kedua dihisab? Yang kedua diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan, diperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, ia pun mengenalinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanya karena engkau ya Allah. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai alim, sebagai orang yang berilmu, dan engkau membaca Quran supaya dikatakan seorang qori. Dan memang itulah yang dikatakan orang tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Jadi yang kedua dihisab, saya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi, Ustadz yang lain, masih Ivo juga kedua tuh. Karena sudah belajar dan mengajarkan. Ada juga yang ngaji, itu dihisab yang kedua. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Yang tidak selamat apa? Yang lebih sibuk mencari kedudukan sehingga ingin disebut ustadz, ustazah, dai kondang, mubalik keren, mubalik ngetop, kiai. Lebih sibuk dengan sebutan di sisi orang daripada di sisi Allah. Nikmat diundang ke sana sini, kagum lihat banyak jamaah yang datang, merasa puas dengan penilaian orang dan tidak peduli dengan penilaian Allah. Allah tahu. Hati-hati, hati-hati nih, karena dipuji orang itu nikmat menurut nafsu. Makin banyak jamaah harusnya bukan makin bangga, makin sangat hati-hati. Kalau berdua ngobrol, sekali salah cuman satu yang dengar kesalahan. Sekarang ini sekali bicara didengar sebanyak ini, bisa banyak yang salah. Belum lagi banyak kamera masuk ke TV itu bukan hebat sama sekali. Itu lebih hati-hati. Artis-artis yang melakukan perbuatan di TV ditonton rame-rame, dosanya bisa berlipat ganda karena bisa ditiru orang jutaan. Punya follower banyak di Twitter, Instagram, medsos, sama sekali tidak menunjukkan derajat kemuliaan seseorang di sisi Allah.
Karena boleh jadi kita lebih sibuk memikirkan follower, like, dihitung terus tiap hari pertambahannya, tidak ngitung bagaimana kedudukan dia di sisi Allah. Sekali ngaco, berapa banyak yang ngaco? Halo? Jangan sibuk ngitung follower, gak ada apa-apanya. Pertama belum tentu baca, yang kedua belum tentu nurut, dan yang sebel ke kita juga jadi follower, karena nunggu nembakin kita dari yang kita sampaikan. Hati-hati hadirin, kalau banyak orang semangat, sedikit orang tidak semangat, Tuhannya jumlah. Padahal bicara dengan berdua Allah yang menilai, bicara dengan banyak orang Allah juga yang menilai. Hati-hati. Halo? Perlukah kita jadi orang terkenal? Jawab hadirin. Ngomong gitu udah nyobain katanya. Iya, bisa bahaya hadirin. Jangan sampai kita terlena. Yang suaranya merdu, qori'ah, hafiz, hafizoh, itu juga belum aman. Kalau niatnya salah, bangga disebut-sebut sebagai qori'ah internasional, atau dia sebagai suara yang paling indah, dan sibuk dengan piala, sibuk dengan penghargaan, lupa kepada kedudukan di sisi Allah. Ini bisa fatal dalam hidup kita. Sudah gelisah nih lihat kiri kanan. Di dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua lihat yang bergerak. Adek? Ya, baik. Insya Allah bulan depan tamu kita Syekh Habib. Habib siapa?